Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Susi Indrayani akan menjelaskan tentang mata kuliah Teknopreneur 3. Nama Susi Indrayani, NIM 1938020, mata kuliah Teknopreneur 3. Proses produksi nasi goreng kawil. Nasi goreng kawil. Usaha nasi dan mie goreng ini merupakan usaha perorangan di mana pengurus usaha adalah pemilik atau pimpinan usaha, tuan kawil, karyawan 1 orang. Lokasi dan perlengkapan usaha. Lokasi usaha terletak di pinggir jalan raya pinggiran kota Depok. Fasilitas dan perlengkapan usaha yang diperlukan dalam membangun usaha ini adalah: yang pertama, gerobak nasi dan mie goreng. Yang kedua, kompor, kuali, piring, dan gelas. Yang ketiga, bumbu, sayuran, dan perlengkapan. Yang keempat, listrik, air, dan gaji karyawan. Totalnya 4 juta rupiah. Nama produknya yaitu pertama nasi goreng biasa, nasi goreng spesial, mie goreng spesial, mie rebus, dan kuitiau goreng. 1. Proses produksi. Penentuan bahan. Perencanaan bahan baku merupakan bagian utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha keluarga ini antara lain beras dengan kualitas yang baik. Yang kedua, bumbu-bumbu yang fresh dibuat sendiri untuk menjaga kualitas. Proses produksi. 2. Menyediakan bahan-bahan tambahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan terasi. Yang ketiga, menggoreng semua bahan yang sudah disediakan dalam penggorengan termasuk bumbu, telur, dan nasi. Yang keempat, menambahkan sedikit potongan ayam, babat, dan bakso, dan lainnya ke dalam tumisan bumbu. Yang kelima, beberapa sayuran seperti cambah, kubis, sawi diiris tipis dimasukkan ke dalam tumisan bumbu. Semuanya diaduk agar bercampur rata dengan bumbu, lalu ditambahkan irisan daun bawang dan kecap manis. Yang keenam, menempatkannya ke dalam wadah yang tersedia serta menatanya agar terlihat menarik dan beri telur dadar sebagai pelengkap. Nasi goreng siap untuk dihidangkan. Strategi promosi. Pasar dimulai dari acara-acara hajatan keluarga sendiri dengan menghidangkan nasi goreng yang kita buat sendiri, lalu menempelkan nama nasi goreng kita sebagai tanda pengenal dan promosi. Untuk mengetahui kualitas dan nikmatnya masakan kita, bisa memulai dengan memasak dan menyajikan berbagai menu dalam setiap acara keluarga, RT, atau perkumpulan yang kita ikuti dan dengarkan dan minta komentar tamu kita. Dari sini, kepercayaan kepada Anda akan muncul dan akan tersebar dari mulut ke mulut. Dalam bisnis yang utama adalah kesinambungan order, maka untuk memperoleh order, konsep pemasaran yang lebih komprehensif perlu dipikirkan. Di awal membuka usaha, buatlah promosi. Strategi pemasaran. Pelayanan yang diberikan oleh toko dimulai ketika konsumen mulai masuk area toko, diantaranya mengucapkan selamat datang kepada konsumen yang baru memasuki toko. Yang kedua, menanyakan menu yang akan dipesan oleh konsumen dan memberitahu menu yang spesial pada hari itu. Yang ketiga, melakukan pelayanan prima ketika konsumen sudah memesan agar konsumen tidak lama menunggu dan tidak sampai kabur. Analisis keuangan. Omset tukang nasi dan mie goreng yang sudah beroperasi untuk hari biasa mencapai 1 juta. Untuk hari Sabtu dan Minggu mencapai 1.500.000 per hari atau 34 juta per bulan. Peluang bisnis. Awal bulan operasi diperkirakan omset masih kecil karena banyak yang belum tahu, dan untuk bulan-bulan selanjutnya akan meningkat terus sejalan dengan penyebaran informasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengadaan produk. Yang pertama, keamanan produk. Produk kami tidak menggunakan bahan-bahan pengawet dan terbebas dari bahan pengawet. Yang kedua, kebersihan produk. Setiap pembelian produk konsumen dapat langsung melihat pembuatan produk nasi goreng agar dapat terlihat kualitas dan kebersihan produk yang dijual. Analisis SWOT. Adanya kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapat, modal yang cukup, harga yang ditetapkan cukup memadai, produk yang dijual merupakan jenis produk yang disukai untuk kalangan masyarakat, adanya keahlian yang berbeda, berani mengambil resiko, rasa di atas rata-rata. B. Adanya kelemahan, mudah basi, solusi disesuaikannya dengan persediaannya untuk pemakai dan pembelian. Adanya peluang usaha, opportunity, adanya kebutuhan dan keinginan konsumen dapat dipenuhi. Konsekuensi terhadap pesanan konsumen dapat dipercayai, berlokasikan di tempat yang cukup strategis. Adanya ancaman dan pemasaran produk. Adanya
kurangnya pesaing. Solusi, usaha kita harus melebihi pesaing. Misalnya dalam segi pelayanan harus lebih ditingkatkan supaya konsumen selalu berdatangan ke toko kita. Selera konsumen berubah-ubah. Solusi, memberikan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, perubahan bahan baku yang tidak menentu. Solusinya, menetapkan harga yang sesuai atau diadakannya potongan harga di hari tertentu.